Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita bawa ke hadirat Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam kasih kemurahan dan berkat-Nya kita dijaga, kita dipelihara, kita diberkati. Sehingga malam hari ini saya, Pendeta Peggy Radiri Rimase, Ketua Majelis Jemaat Penabur Surakarta, boleh datang menjumpai sahabat GPIB dimanapun kita berada dalam program kesayangan kita, program yang selalu kita tunggu, yang memberikan kekuatan bagi iman percaya kita, program Night Call GPIB. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, mungkin malam ini sahabat GPIB sudah merasa lelah, oleh karena sepanjang hari ini dengan penuh semangat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Namun sebelum kita beristirahat, mari sejenak kita memberikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita, sehingga kita dapat beristirahat dalam damai penuh sukacita malam ini. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan sapa melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang tidak pernah berhenti menuntun hidup kami. Kami bersyukur karena kami diberi kesehatan, keselamatan, dan hikmat dalam mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Dan secara khusus pada saat ini kami dapat sejenak merenungkan firman-Mu melalui program Night Call GPIB. Tolonglah kami agar kami memahami kehendak-Mu di dalam membaca Alkitab dan merenungkannya, sehingga iman kami terus dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Allah Tritunggal kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, saya akan membacakan bagi kita bagian Alkitab, yaitu dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita dengarkan. Lalu para kepala kaum keluarga, para kepala suku Israel, dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk pekerjaan rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendarahan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita atas kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Raja Daud juga sangat bersukacita. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mau sedikit berbagi informasi mengenai gedung gereja GPIB Penabur Surakarta. Gedung gereja GPIB Penabur Surakarta adalah sebuah gedung gereja tua. Gedung gereja GPIB Penabur saat ini perlu dilakukan perbaikan, terutama pada bagian atapnya, yaitu pada kayu-kayu reng tempat mengaitkan genteng
telah banyak dimakan rayap. Sehingga akan sangat berbahaya kalau kayu tersebut patah, genteng bisa jatuh dan mungkin saja dapat menimpa orang yang duduk di dalam gedung gereja. Maka saat ini sudah dibentuk panitia untuk melakukan perbaikan atap gereja. Demi terwujudnya perbaikan atap gereja, maka panitia yang telah dibentuk tidak saja mengerjakan teknis perbaikan, tetapi juga melakukan penggalangan dana agar upaya perbaikan dapat terlaksana. Panitia telah membuat rencana anggaran biaya untuk perbaikan atap tersebut. Dan dari RAB tersebut kami memperoleh data bahwa biaya untuk memperbaiki atap gedung gereja itu sebesar 1 miliar rupiah. Dana yang tidak sedikit. Tetapi itulah besaran dana yang diperlukan untuk upaya tersebut. Saya yakin perbaikan-perbaikan tidak saja dilakukan oleh jemaat penabur, tetapi juga jemaat-jemaat yang lain saat ini mungkin juga sedang melakukan perbaikan gedung gereja. Dan dalam upaya tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Memperbaiki gedung gereja ataupun membangun sebuah gedung gereja tentulah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi itulah tantangan bagi warga gereja. Jadi bukan saja tantangan dalam kehidupan sehari-hari, pribadi, keluarga, tetapi dalam kehidupan sebagai warga gereja kita juga menghadapi tantangan, terutama dalam upaya perbaikan ataupun membangun gedung gereja. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, bacaan kita malam ini berbicara mengenai upaya pembangunan Bait Allah oleh bangsa Israel. Bait Allah ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Israel. Jika membaca bagian Alkitab yang mengisahkan tentang sejarah perjalanan bangsa Israel, kita akan mengetahui bahwa sejak mereka keluar dari tanah Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, bahkan sampai Daud menjadi raja, bangsa Israel belum pernah sekalipun memiliki atau mendirikan sebuah tempat, suatu tempat kediaman Allah. Mereka hanya memiliki kemah suci yang mereka bawa ketika mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemah suci ini yang mereka pakai sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Di dalam kitab Tawarikh ini diungkapkan bagaimana inisiatif mendirikan rumah bagi Tuhan itu datang dari Raja Daud. Dan bukan saja ide pemikiran dari Raja Daud, tetapi ia sendiri juga memberi contoh untuk memberikan bahan-bahan yang diperlukan seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lain untuk membangun Bait Allah. Ia juga mengajak seluruh bangsa Israel untuk bersama-sama berupaya menyediakan, memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Kalau kita baca dari berbagai jenis barang yang diberikan, barang-barang tersebut tergolong barang-barang yang
mahal. Di sini kita melihat bahwa mereka tidak hitung-hitungan dengan Tuhan atas segala yang mereka berikan kepada Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Barang-barang tersebut belum termasuk kayu-kayu yang nantinya juga dibutuhkan oleh bait Allah dalam proses pembangunannya. Sehingga bila kita menilai, sahabat GPIB, semua jenis barang yang diberikan bangsa Israel dan juga Raja Daud, bisa dipastikan bahwa bangunan bait Allah ini adalah bangunan dengan biaya yang fantastik pada masa itu. Penulis kitab Tawarikh juga menyaksikan bahwa bangsa Israel memberi dengan hati rela, penuh sukacita dan tulus kepada Tuhan. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa mereka begitu antusias dan bersemangat untuk terlibat, untuk menjadi bagian dari berdirinya rumah Tuhan tersebut. Tidak terungkap ada rasa ragu-ragu atau khawatir atau bimbang kalau mereka bisa jatuh miskin jika memberi persembahan yang terbaik, yang banyak kepada Tuhan. Tidak terungkap juga mereka mengharapkan nanti Tuhan akan membalas berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Tapi mereka yakin, mereka percaya kepada Tuhan yang telah memberkati hidup mereka. Sahabat GPIB, memperhatikan sikap hati yang penuh dengan antusias dan semangat dari bangsa Israel, walaupun mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam mengerjakan pembangunan bait Allah, mereka punya semangat tetap teguh. Mereka punya keyakinan tetap kuat untuk mengerjakannya. Nah, pada malam hari ini, sahabat GPIB, kita berkaca pada bangsa Israel. Kita belajar, kita mau mengambil juga semangat dan antusias yang dimiliki oleh bangsa Israel. Kita membutuhkan semangat yang kuat, antusias yang besar seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan dalam rumah Tuhan secara bersama-sama. Semangat dan antusias ini kita perlukan untuk memikirkan dan terus berupaya mencari solusi-solusi menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan pelayanan dan pekerjaan di rumah Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Semangat dan antusias ini kita perlukan agar kita punya kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Apalagi bagi kita yang saat ini tengah melakukan perbaikan gereja maupun sedang melaksanakan pembangunan gereja, pastilah banyak sekali tantangan dalam menggalang dana, kemudian juga dalam percakapan, proses pembangunan itu sendiri, banyak sekali tantangan. Tapi mari kita belajar dari semangat dan antusias yang dimiliki oleh bangsa Israel, sehingga mereka penuh semangat dalam mengerjakan pembangunan bait Allah. Kita semua tahu bahwa pelayanan gereja itu tidak terlalu sering ya mendapat bantuan dari pemerintah dalam pembiayaannya ataupun pihak-pihak di luar gereja. Jadi upaya pengembangan pelayanan gereja
ataupun perbaikan-perbaikan dan pembangunan-pembangunan gedung-gedung gereja amatlah sangat bergantung pada setiap berkat Tuhan yang diberikan kepada kita umatnya. Jika kita semua warga gereja memiliki semangat, memiliki keyakinan yang kuat pada kuasa Tuhan, maka ya saya yakin dan percaya kita semua akan bersemangat di dalam melaksanakan pembangunan tubuh Kristus ini. Dan kita juga yakin serta percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ia akan menyediakan semua apa yang kita perlukan di dalam proses pelayanan dan perkembangan gereja Tuhan. Sahabat GPIB, dalam keadaan tubuh yang lelah, tetapi biarlah semangat dan antusias kita untuk terus mengembangkan pelayanan dan pembangunan gereja yang adalah tubuh Kristus tetap penuh. Dan sebelum kita tidur, sebelum kita beristirahat, mari kita terus berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan bagi pelayanan gereja. Dan juga kita doakan agar semua warga gereja tetap memiliki semangat, tetap memiliki kepedulian, tetap memiliki antusias yang besar untuk terus mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, maupun terus semangat dan terus penuh kepercayaan dalam melaksanakan tugas pembangunan, pekerjaan-pekerjaan perbaikan bagi gedung gereja tempat kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita semua bersemangat, ketika kita semua satu hati, maka saya yakin dan percaya kita akan dapat menghadapi tantangan dan cobaan dalam pelayanan kita. Dan kita dapat melewatinya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan tetap bekerja di dalam pelayanan gerejanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk perkataan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami malam ini. Ya Roh Kudus, tolong meteraikan perkataan-perkataan itu di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Sehingga sebagai umat-Mu, sebagai warga gereja, kami terus bersemangat. Kami terus penuh dengan antusias. Kami penuh dengan kepedulian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Kami tidak patah arang, kami tidak putus asa ketika pekerjaan pelayanan gereja maupun pembangunan gedung gereja dilaksanakan. Kami menghadapi tantangan, kami tetap yakin, kami tetap percaya Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Malam ini ya Bapa, sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami kembali beristirahat. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas tubuh kami, memberikan kami istirahat yang baik, mengangkat segala keletihan tubuh kami, mengangkat segala sakit penyakit yang kami rasakan, dan memberikan kekuatan baru dalam iman percaya kami maupun di dalam fisik tubuh kami. Kiranya esok pagi saat kami memulai hari baru kami boleh menjalaninya dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh antusias untuk menyelesaikan berbagai tantangan, pergumulan, dan persoalan hidup yang kami hadapi.
Saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati, agar kiranya bangsa ini senantiasa ada dalam kebersamaan hidup yang rukun dan damai, memelihara kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka bekerja dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, melakukan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama mereka berupaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Kami teringat bagi saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang tengah menghadapi bencana alam, banjir ataupun gunung berapi, agar kiranya Tuhan melawati mereka, Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mereka memiliki ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi bencana hidup, bencana alam yang mereka hadapi saat ini. Tuhan memberkati juga kami, agar kami juga memiliki kepedulian yang sama untuk membantu menopang saudara-saudara kami yang ada di dalam berbagai situasi bencana yang mereka hadapi. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan hidup karena berada di dalam kemiskinan, mereka yang terpenjara karena berbagai masalah. Kami berdoa juga Tuhan mereka yang mengalami sakit, kiranya lawatan Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dan pemulihan bagi mereka. Kami serahkan kehidupan kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu di sepanjang istirahat malam kami ini. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kami pertaruhkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.